Mengenal manusia purba. Sangiran. Sangiran merupakan sebuah kompleksitas manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh P.E.C. Semeluling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso bagian dari wilayah Sangiran. Perhatikan baik-baik gambar fosil manusia purba di samping. Fosil itu juga disebut sebagai Sangiran 17 sesuai dengan nomor seri penemuannya. Fosil itu merupakan fosil Homo erectus yang terbaik di Sangiran. Fosil itu merupakan dua di antara Homo erectus di dunia yang masih lengkap dengan mukanya. Satu ditemukan di Sangiran dan satu lagi di Afrika. 2. Trainil Ngawi, Jawa Timur. Trainil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan, Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dahulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koenigswald menemukan Sangiran pada 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Dubois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Selain tempat-tempat di atas peninggalan manusia purba, tipe ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, Blora, Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Temuan berupa tengkorak anak-anak berusia 5 tahun oleh penduduk yang membantu penelitian. 1. Jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian von Koningswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar, dan hasil rekonstruksi ini kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. 2. Jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Eugene Dubois tahun 1890 dekat Trainil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi, Tanda Kera. Oleh karena itu jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto sehingga disebut Pithecanthropus mojokertensis. Jenis manusia purba yang juga terkenal sebagai rumpun Homo erectus ini paling AB berlapian banyak ditemukan di Indonesia. 3. Jenis Homo. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti oleh von Richthofen di Wajak. Penelitian dilanjutkan oleh Eugene Dubois bersama kawan-kawan dan menyimpulkan berbagai jenis Homo. Ciri-ciri jenis manusia Homo ini muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, dahi juga masih menonjol, sekalipun tidak menonjol jenis Pithecanthropus. Homo sapiens artinya manusia sempurna baik dari segi fisik, volume otak maupun postur badan yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Kadang-kadang Homo sapiens juga diartikan dengan manusia bijak karena telah lebih maju dalam berpikir dan menyiasati tantangan alam. Hal ini mengindikasikan bahwa secara fisik Homo sapiens jauh lebih lemah dibanding dengan sang pendahulu tersebut. Di lain pihak, ciri-ciri morfologis maupun biometrik Homo sapiens menunjukkan karakter yang lebih berevolusi dan lebih modern dibandingkan dengan Homo erectus. Sebagai misal, karakter evolutif yang paling signifikan adalah bertambahnya kapasitas otak. Berdasarkan bukti-bukti penemuan sejak ini, manusia modern awal di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara paling tidak telah hadir sejak 45.000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia modern ini dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu 1. Kehidupan manusia modern awal yang kehadirannya hingga akhir zaman es, sekitar 12.000 tahun lalu. A. Manusia wajak. Manusia wajak Homo wajakensis merupakan satu-satunya temukan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Pada tahun 1889, manusia wajak ditemukan oleh B. D. van Richthofen di
di lereng pegunungan Kars di barat laut. Temuan itu berupa tengkorak termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Temuan wajah itu adalah Homo sapiens. Mukanya datar dan lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Tengkorak ini diperkirakan milik seorang perempuan berumur 30 tahun dan mempunyai volume otak 1630 cc. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia wajah bertubuh tinggi dengan isi tengkorak yang besar. Wajah sudah termasuk Homo sapiens. Jadi sangat berbeda ciri-ciri dengan Pithecanthropus. Manusia wajah mempunyai ciri-ciri baik mongoloid maupun austromelanesoid. Diperkirakan dari manusia wajah inilah subras Melayu Indonesia dan turut pula berevolusi. Temuan wajah menunjukkan pada kita bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens yang rasnya sukar dicocokkan dengan ras-ras pokok yang terdapat sekarang, sehingga manusia wajah dapat dianggap sebagai suatu ras tersendiri. Manusia wajah tidak langsung berevolusi dari Pithecanthropus, tetapi mungkin tahapan Homo neanderthalensis. Ras wajah ini merupakan penduduk Homo sapiens yang kemudian menurunkan ras-ras yang kemudian kita kenal sekarang. Melihat ciri-ciri mongoloidnya lebih banyak, maka lebih dekat dengan subras Melayu Indonesia. Hubungannya dengan ras Australoid dan Melanesoid sekarang lebih jauh, oleh karena kedua subras ini baru mencapai bentuknya yang sekarang di tempatnya yang baru. B. Manusia liang buah. Pengumuman tentang penemuan manusia Homo floresiensis pada tahun 2004 menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang buah oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Sebuah gua permukiman di Flores liang buah bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang buah. Pada tahun 1950-an sebenarnya manusia liang buah telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan praksara saat Th. Verhoeven lebih dahulu menemukan beberapa fragmen tulang manusia di liang buah. Ia menemukan tulang iga yang berasosiasi dengan berbagai alat serpih dan gerabah. Tahun 1965 ditemukan 7 buah rangka manusia beserta beberapa bekal kubur yang antara lain berupa beliung. Liang buah merupakan sebuah situs neolitik dan paleometalik. Manusia liang buah mempunyai ciri tengkorak yang panjang dan rendah, berukuran kecil dengan volume otak 380 cc. Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus 1000 cc, manusia modern Homo sapiens 1400 cc, dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse 400 cc. Pada tahun 1970, R.P. Soejano dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian beberapa kerangka manusia yang ditemukan di lapisan atas. Temuan itu sebanding dengan temuan rangka manusia sebelumnya. Hasil temuan itu menunjukkan bahwa manusia liang buah secara kronologis menunjukkan hunian dari fase zaman Paleolitik Mesolitik. Menurut Teku Jacob, manusia liang buah secara kultural berada dalam konteks zaman Mesolitik dengan ciri Australomelanesid, yaitu bentuk tengkorak yang memanjang. Tahun 2003 diadakan penggalian oleh R.P. Soejano dan Mike J. Morwood, kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan University of New England, Australia. Sisa manusia tidak kurang dari 6 individu yang menunjuk aspek morfologis dan postur yang sejenis dengan liang buah satu, yang mempunyai kesamaan dengan alat-alat batu dan sisa-sisa binatang komodo dan spesies kerdil gajah purba jenis Stegodon. Temuan itu sempat menjadi bahan perdebatan mengenai status taksonomi Noah. Dalam pengamatan yang lebih mendalam terhadap manusia Flores itu ternyata ada pencampuran antara karakter kranial yang cukup menonjol antara karakter Homo erectus dan Homo sapiens. Seluruh karakter
kraniofacial dari manusia liang bua 1 LB1 dan liang bua 6 LB6 menunjukkan dominasi karakter arkaik yang sering ditemukan pada Homo erectus. 3. Perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Penemuan fosil-fosil Pithecanthropus oleh Du Bois dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang dituliskan oleh Charles Darwin. Hari Wiwadianto menuliskan perdebatan itu seperti berikut. Fosil Pithecanthropus oleh Du Bois yang dipublikasikan pada tahun 1894 dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan dalam publikasinya itu. Du Bois menyatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus erectus adalah peralihan kera ke manusia. Kera merupakan moyang manusia. Perdebatan itu kemudian berlanjut hingga ke Eropa ketika Du Bois mempresentasikan penemuan tersebut dalam seminar internasional geologi pada tahun 1895 di Leiden, Belanda, dan dalam pameran publik British Geological Society di London. Setelah seminar dan pameran itu, banyak ahli yang tidak ingin melihat temuannya itu lagi. Du Bois pun kemudian menyimpan semua hasil temuannya hingga pada tahun 1922 temuan itu mulai diteliti oleh Franz Weidenreich. Tahun 1920-an merupakan periode yang luar biasa bagi teori evolusi manusia. Teori itu terus menjadi perdebatan para ahli paleontologi berbicara tentang ontogenesis dan heteroklonis. Du Bois telah melakukan penemuan fosil missing link, sementara Bolt menemukan modalitas evolusi dengan menafsirkan bahwa peralihan dari kera ke manusia terjadi melalui perpanjangan perkembangan fetus. Du Bois dan Bloch kemudian bertemu dalam jalur evolutif dan hal yang sangat terkenal bahwa filogenesis dan ontogenesis sama sekali tidak dapat dipisahkan. Penemuan-penemuan kemudian bertambah gencar sejak tahun 1927. Penemuan situs Zhuocotian di dekat Beijing menghasilkan sejumlah besar fosil-fosil manusia yang diberi nama Sinanthropus pekinensis.